Yosua Ferry Sambo terus-menerus menonjolkan kasus kekerasan seksual yang menimpa sang istri, Putri Chandrawati. Sebagai motif dirinya emosional melakukan pembunuhan pada Yosua. Namun soal motif ini, Sambo tampaknya belum cukup kuat untuk meyakinkan hakim, mengingat banyak kesaksian yang dianggap janggal oleh hakim. Benarkah kasus kekerasan seksual pada putri ini nyata atau bagian dari sandiwara baru Ferry Sambo di pengadilan? Dari berita acara pemeriksaan saksi milik Sekretaris Biro Provos di Propam, Sugeng Putu Wicaksono, yang dibacakan JPU, saksi mengungkap Ferry Sambo datang di ruang Biro Paminal dan mengatakan ingin berbicara empat mata dengan Richard Eliezer selama 15 menit. Membangun skenario pelecehan di Duren 3, Sambo berkali-kali mengingatkan saksi jika peristiwa di Magelang itu tak pernah ada dan hanya ilusi. Namun Sambo membantah keterangan Sugeng. Menurut Sambo, di malam usai Brigadir Yosua tewas, ia juga memanggil Ricky Rizal dan Kuat Maruf untuk mengingatkan agar mereka bicara sesuai skenario. Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard. Terdakwa Ferdy Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdy Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdy Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua hari Kamis 29 Desember digelar berbeda. Keterangan 5 saksi dibacakan oleh jaksa karena tidak bisa hadir. 5 saksi ini adalah Sugeng Putu Wicaksono, Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Novianto Rifai yang merupakan asisten pribadi Ferdy Sambo, lalu 2 asisten rumah tangga Sambo, Jiah dan Sartini. Ada juga keterangan dari Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto. Namun perdebatan sempat terjadi. Kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersikukuh meminta keterangan 2 orang lainnya ikut dibacakan karena berkaitan dengan pembelaan kedua terdakwa. 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini. Kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau bagaimana? Tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Saudara, ada yang menarik dari BAP milik salah satu asisten rumah tangga Sambo, Sartini. Sartini bilang Putri Chandrawati dalam kondisi sehat dan baik-baik saja 1 hari usai Yosua tewas 9 Juli 2022. Bahkan istri Ferdy Sambo itu sempat menjelaskan kepada saksi Sartini soal tugas sebagai asisten rumah tangga. Nah, ini berbeda dengan pernyataan Putri yang saat itu mengaku dalam kondisi sakit. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang
namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang Ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB. 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak Ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Fakta lain yang menarik adalah mengenai CCTV Duren 3. Dari BAP milik Ketua RT Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto, Seno menyebut bahwa penggantian DVR yang menyimpan video rekaman CCTV Kompleks Rumah Ferry Sambo tanggal 9 Juli dilakukan tanpa izinnya. Padahal menurut Seno, CCTV Duren 3 itu adalah milik warga yang dibeli secara swadaya. Namun Sambo membantah pernyataan Seno. Sambo mengklaim jika CCTV di Duren 3 dibeli sendiri oleh Sambo. Mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku Ketua RT. TV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Sapam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo mengajukan 35 bukti baru berupa video, foto, dan dokumen. Dan ini diantaranya foto-foto kedekatan antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati bersama asisten rumah tangga dan juga para ajudan di berbagai acara. Ada beberapa foto saudara yang menunjukkan bahwa Ferdy Sambo menyuapi beberapa ajudan. Foto Yosua saat menyetrika dan melakukan tugas rumah tangga juga diserahkan menjadi bukti. Tak hanya itu, ada foto keakraban Yosua dengan rekan sesama ajudan. Nah, bahkan foto bersama ajudan lain di klub malam juga diserahkan sebagai bukti. Dan kemudian saudara, foto Eliezer ketika disuapi Putri Chandrawati juga menjadi bukti. Tidak hanya Eliezer, ada juga foto Susi dan Ricky yang sedang disuapi. Ini adalah foto-foto saat acara hari jadi pernikahan di Magelang. Debat panas sempat terjadi saat tim kuasa hukum meminta untuk menjelaskan bukti. Jaksa meminta agar hakim menolak bukti yang diajukan tim kuasa hukum dalam persidangan hari ini. Lantaran penjelasan terhadap barang bukti dilakukan saat pledoi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain foto-foto, video kegiatan Ferdy Sambo dengan ajudan di berbagai acara juga diserahkan. Bahkan video saat Sambo melakukan tes kesehatan pada Yosua. Menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya, tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi
kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Semakin terpojok, kubu Sambo terus putar otak untuk mencari celah